Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dewi Sukmasari sebagai dosen pengampu dari mata kuliah Sistem Akuntansi. Saya sebagai moderator akan mewakili kelompok 7 untuk membawakan presentasi kami yang berjudul Sistem Akuntansi Aset Tetap PT Afra. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Dari kelompok 7, yang pertama ada Ahmad Nabil Saputra dengan MPM 09, ada Rasya Alimah Zikra dengan MPM 11, ada Adelia Marsanda dengan MPM 15, dan ada saya, Riki Adita Nolohi dengan MPM 23. Materi akan disampaikan secara bergantian oleh anggota kelompok kami dan akan dimulai oleh Rasya. Silakan Rasya. Pendahuluan. Menurut PSAK 2004, aktiva tetap adalah aktiva yang terwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu yang digunakan dalam operasi perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Sedangkan menurut Ikatan Akuntansi Indonesia, aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai dengan dibangun terlebih dahulu yang digunakan dalam operasi perusahaan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Manajemen aset tetap. Dalam struktur organisasi, fungsi yang bertanggung jawab atas pengelolaan aset tetap berada di tangan bagian aset tetap. Wewenang yang dimiliki oleh bagian aset tetap adalah yang pertama, menempatkan aset tetap di tangan fungsi pemakai aset tetap. Yang kedua, memberikan otorisasi pemindahan aset tetap dari fungsi satu ke fungsi lainnya. Yang ketiga, memberikan otorisasi penghentian pemakaian aset tetap. Dan yang terakhir, memberikan otorisasi pengiriman aset tetap ke pihak luar untuk keperluan reparasi. Dokumen yang digunakan. Pertama, surat permintaan otorisasi investasi atau expenditure authorization request atau authorization for expenditure. Yang kedua, surat permintaan reparasi atau authorization for repair. Yang ketiga, surat permintaan transfer aset tetap. Yang keempat, surat permintaan penghentian pemakaian aset tetap. Yang kelima, surat perintah kerja atau work order. Yang keenam, surat order pembelian. Yang ketujuh, laporan penerimaan barang. Kedelapan, faktur dari pemasok. 9, bukti kas keluar. Dan yang terakhir, ke-10, bukti memorial. Fungsi yang terkait. 1. Fungsi pemakai. 2. Fungsi penelitian dan pengembangan. 3. Direktur yang terkait. 4. Direktur utama. 5. Fungsi pembelian. 6. Fungsi penerimaan. 7. Fungsi aset tetap. 8. Fungsi akuntansi. Pembahasan sistem akuntansi aset tetap PT Afra. Pengakuan aset tetap pada PT Afra. PT Afra mengakui aset tetap ketika salah satu dari kondisi di bawah ini terpenuhi, yaitu 1. Saat aset tersebut telah dilakukan pembayaran dan siap digunakan melalui adanya pembuktian faktur pajak, atau 2. Saat aset tetap baru diakui setelah seluruh instalasi telah selesai dan siap digunakan. Pengakuan aset tetap pada PT Afra yang diperoleh dari pembelian aset tetap. Kedua, penyusutan aset tetap pada PT Afra. Dalam hal metode perhitungan penyusutan aset tetap, PT Afra lebih baik menggunakan perhitungan aset tetap dengan metode garis lurus atau straight line method agar lebih mudah penyelesaiannya untuk semua aset tetap yang dimiliki kecuali tanah, berdasarkan pada estimasi umur manfaat ekonomis aset tetap tanpa adanya nilai residu. Rumusnya adalah penyusutan sama dengan harga perolehan dikurangi nilai sisa kemudian dibagi dengan umur ekonomis. Berikut adalah salah satu contoh flowchart pada transaksi penyusutan aset tetap pada PT Afra. Dimulai dari bagian kartu aset tetap. Memulainya dengan membuat daftar penyusutan aset tetap, kemudian menghasilkan dokumen berupa DDAT atau daftar depresiasi aset tetap, kemudian dilanjutkan dengan membuat bukti memorial, dan menghasilkan dokumen berupa DDAT dan bukti memorial. Kemudian dokumen ini akan digunakan sebagai bahan untuk membuat kartu aset tetap, dan akan digunakan pada bagian jurnal. Nah, dua dokumen ini, bukti memorial akan digunakan sebagai bahan untuk membuat jurnal umum,
kemudian di DAT dan bukti memorial akan diarsipkan secara permanen. Selesai. Kesimpulan, di dalam buku sistem akuntansi, Mulyadi menyebutkan bahwa fungsi yang terkait dalam transaksi yang mengubah harga pokok aset tetap dan akumulasi penyusutan aset tetap adalah 1. Fungsi pemakaian, 2. Fungsi penelitian dan pengembangan, 3. Direktur yang terkait, 4. Direktur utama, 5. Fungsi pembelian, 6. Fungsi penerimaan, 7. Fungsi aset tetap, 8. Fungsi akuntansi. Namun, jika dilihat dari analisis sistem akuntansi, aset tetap pada PT Afra tidak semua fungsi tersebut ditetapkan. Di antara fungsi tersebut, fungsi penelitian dan pembangunan dan fungsi direktur yang terkait adalah fungsi-fungsi yang tidak diterapkan oleh PT Afra. Walaupun begitu, PT Afra masih tetap melaksanakan sistem akuntansi aset tetap dengan baik. Unsur pengendalian internal organisasi. Yang pertama yaitu fungsi pemakaian harus terpisah dari fungsi akuntansi tetap. Yang kedua, transaksi perolehan, penjualan, dan penghentian pemakaian aset tetap harus dilaksanakan oleh lebih dari unit organisasi yang bekerja secara independen. Lalu ada sistem otoritas. Yang pertama yaitu anggaran investasi diotorisasi oleh rapat umum pemegang saham. Kedua, surat permintaan otorisasi reparasi diotorisasi oleh direktur yang terkait. 3. Surat perintah kerja otorisasi oleh kepada departemen yang bersangkutan. 4. Surat order pembelian diotorisasi oleh penjabat yang berwenang. 5. Laporan penerimaan barang diotorisasi oleh fungsi penerimaan. 6. Bukti kas keluar diotorisasi oleh fungsi akuntansi. 7. Bukti memorial diotorisasi oleh kepala fungsi akuntansi. Berikut adalah presentasi dari kelompok 7 dengan materi sistem akuntansi aset tetap pada PT Afra. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.